Shalom, saudara sekalian dikasih dalam Tuhan Yesus. Saya akan mengajak kita merenungkan sebuah tema tentang perjalanan iman. Mari kita sama-sama melihat dalam kitab Kejadian pasal yang kelima. Saya akan bacakan dari ayat 21 sampai ayat 24. Demikian. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan, jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan kita sebagai orang percaya seringkali digambarkan sebagai sebuah perjalanan. Ya, perjalanan rohani tentunya. Saudara, kalau hidup ini perjalanan, kira-kira sudah sejauh mana saudara menjalani hidup ini? Apakah sudah berada dalam perjalanan yang benar? Apakah perjalanan saudara telah menyenangkan hati Tuhan? Saudara, ini sesuatu pertanyaan yang sangat penting sekali. Sebab bisa saja bahwa orang menempuh perjalanan, tapi kalau arah dan tujuannya keliru, bukan menyenangkan Tuhan. Saya teringat dengan satu kisah tentang seorang saudagar kaya yang satu kali mengadakan perjalanan. Untuk itu dia mempersiapkan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Dia pilih kereta kuda yang kuat, dia cari kuda-kuda yang terlatih, dia siapkan banyak bekal, dia siapkan banyak sekali persediaan. Dan dengan kecepatan tinggi dia tempuh perjalanan itu. Tapi apakah kemudian perjalanan itu membawa dia sampai kepada tujuan yang seharusnya? Ternyata tidak, saudara. Semakin jalan semakin jauh. Mengapa? Karena arah perjalanannya, kompasnya ternyata salah. Kalau dia mau menuju ke utara, dia sedang rupanya berjalan ke selatan. Maka perjalanannya tidak membawa dia kepada tujuan yang seharusnya. Saudara, mungkin demikian juga gambaran hidup banyak orang pada hari ini. Sayang sekali bukan? Kalau orang punya banyak kepintaran, banyak sekali bakat talenta, dia punya mungkin banyak persediaan, tetapi dia sudah berjuang berusaha sampai saatnya dia sadar bahwa itu tidak membawa dia kemana-mana atau bahkan semakin jauh dari Tuhan. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang seorang yang bernama Henok. Luar biasa, saudara. Tidak banyak keterangan tentang Henok, tetapi ada satu ungkapan yang ditekankan di dalam kitab Kejadian pasal 5 ini, yaitu bahwa dikatakan Henok hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul, dalam terjemahan yang lebih tepat bisa dikatakan yaitu bahwa Henok walk constantly with God. Walk constantly, yaitu berjalan bersama terus-menerus dengan Tuhan. Bahkan kalau saudara lihat di dalam keterangan dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 5 dan 6, di situ juga disebutkan ada satu karakteristik yang baik sekali, yaitu dikatakan bahwa Henok hidupnya memperkenankan Tuhan. Well pleasing, euaresteo, itu kata dalam bahasa Ibrani yang artinya yaitu well pleasing. Dengan kata lain, berkenan kepada Allah. Saudara, seharusnya inilah kehidupan yang harus kita semua miliki. Dalam perjalanan di dunia ini, kita mau menyenangkan Tuhan. Bagaimanakah supaya perjalanan itu bisa menyenangkan Tuhan? Bagaimana kita bisa setia dalam berjalan? Maka saudara, tentu kita lihat. Yang pertama, saudara, Henok bisa berjalan bersama dengan Tuhan karena adanya rekonsiliasi. Saudara, Amos pasal 3 ayat 3 berkata begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Atau dalam terjemahan NIV yang mungkin lebih tepat dikatakan, do two persons walk together if they do not agree to each other? Dengan kata lain, agree to each other ini sangat penting. Kita harus rekonsiliasi lebih dahulu. Kita harus didamaikan dengan Tuhan. Kita harus bersedia berkata, ya Tuhan, inilah aku. Aku mau, aku bersedia mengikuti pimpinanmu. Saudara, yang pertama. Yang kedua, supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan, maka harus adanya namanya penaklukan diri.
kita harus bersedia untuk meletakkan apa yang menjadi keinginan, hasrat, ambisi kita kepada kedaulatan pimpinan Tuhan, saudara. Saudara, Yesus memberikan kepada kita sebuah contoh yang sangat indah. Dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 38 dikatakan begini, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Saudara, Yesus berinkarnasi ke dalam dunia dengan satu misi, melakukan kehendak Bapa. Dia taklukkan kehendak dirinya ke dalam kehendak Bapa. Saudara, kadang-kadang dalam perjalanan ini tidak selalu menyenangkan. Apa yang mungkin kita inginkan, belum tentu itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tetapi yang penting adalah di tengah situasi seperti ini, ketika kita merasa sepertinya ada banyak hal yang kita tidak sukai, yang kita tidak senang, tapi di situ apakah kita bersedia untuk tetap takluk, tunduk kepada pimpinan Tuhan. Dan yang terakhir, saudara sekalian, menarik sekali dikatakan juga bahwa Henokh bisa berjalan dengan Tuhan karena dia memiliki iman yang konstan. Saudara, kehidupan kita sebagai orang percaya, kita hidup bukan karena melihat. Penting sekali punya iman itu. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, saya kira demikian juga dengan Henokh. Henokh dalam kehidupannya, dia tentu tidak pernah melihat Allah secara langsung. Tapi walaupun demikian, Henokh tetap percaya kepada Tuhan. Bayangkan, di tengah situasi lingkungan kondisi yang banyak tidak percaya, menolak Tuhan, tapi Henokh sebagai seorang beriman, dia tetap percaya. Sekalipun mungkin lingkungan sekitarnya menolak Tuhan, nilai-nilai yang mereka jalani tidak seperti yang dia yakini, tapi Henokh tetap percaya. Mungkin dia diperolok, mungkin dia dihina, dia dianggap bodoh, tapi itu tidak menjadi masalah. Bahkan kalau kita perhatikan di dalam kitab Yudas ayat 14 dan 15, Yudas hanya punya satu pasal, dikatakan bahwa Henokh disebutkan memperingatkan orang-orang sezamannya akan kedatangan Tuhan, bahwa Tuhan satu kali akan menghakimi dunia ini. Saudara, ini tentu bukanlah berita yang populer, bukan, saudara. Ini tentu mungkin sesuatu yang bisa mengganggu banyak orang. Ada banyak orang yang rasa kenyamanannya terganggu, terpusing. Tetapi Henokh tetap percaya, dia beriman kepada Tuhan. Karena saudara sekalian, pada kesempatan ini kita merenungkan betapa pentingnya hidup rekonsiliasi dengan Tuhan, menaklukkan kehendak diri kepada Tuhan, dan tetap percaya kepada Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi. Saat ini barangkali saudara juga berada dalam situasi kondisi yang kurang menyenangkan. Ada banyak sekali pembatasan-pembatasan yang kita rasakan, saudara. Mungkin kita akan bertanya, Tuhan, mengapa ini semua terjadi? Mengapa usahaku harus mengalami kerugian? Mengapa kesehatanku harus terganggu? Mengapa ada banyak sekali kesulitan masalah yang ada? Tapi saudara sekalian, kita percaya kepada Tuhan, tentu bukan hanya pada saat ketika lancar, ketika sukses, ketika semua kondisi baik. Tetap percaya kepada Tuhan. Karena satu hari kelak, kita ketika mengakhiri perjalanan ini, biarlah perjalanan kita sungguh telah mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu memperkenankan hati Tuhan. Saudara, apa yang kemudian terjadi dengan Henokh? Dikatakan bahwa Henokh kemudian tidak ada lagi. Sebab apa? Ia telah diangkat oleh Allah. Saudara, inilah sesuatu yang indah sekali. Pada akhirnya setelah menjalani 365 tahun, Henokh tidak ada lagi, dia sudah diangkat oleh Tuhan. Tuhan begitu mengasihi dia, sehingga pada akhirnya Tuhan bawa dia datang kepada dirinya. Saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga kehidupan kita satu hari akan berakhir. Tapi biarlah apa yang dikatakan oleh pemazmur, bahwa berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Bahwa pada waktu kita mengakhiri perjalanan ini, kita akan disambut dengan penuh sukacita oleh Tuhan. Dan itu menjadi sesuatu momen yang sangat indah dan berharga sekali. Karena saudara, sekali lagi, mari kita introspeksi hidup kita. Apakah kita sudah memperkenankan Tuhan? Maukah saudara berjalan bersama dengan Tuhan dalam setiap situasi dan kondisi sekalipun? Apapun yang terjadi, tetap berjalan bersama Tuhan. Semoga kerinduan kita adalah
Tuhanku mau memperkenankanmu. Seperti sebuah lagu yang mari kita dengarkan bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, inilah kerinduan kami, bahwa hidup kami berjalan bersama-Mu dan memperkenankan hati-Mu. Tuntunlah kami, apapun yang terjadi, biarlah kami tetap percaya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saudara, kiranya Tuhan memberkati Anda, tetap setia, berjalan terus bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.